Nama saya adalah Stephen Hendry, saya adalah mahasiswa dari STIMIK Wicida. Dan puji syukur tahun ini saya memasuki semester 5 dan saya mendapatkan matkul proyek mahasiswa. Di dalam matkul proyek mahasiswa ini saya ditugaskan untuk membuat proyek individual untuk sebagai penilaian untuk nilai proyek mahasiswa. Jadi mari kita masuk ke proyek yang telah saya buat. Oke, jadi inilah proyek yang saya buat yaitu dengan judul Asset Management System. Nah, sebelum itu kita coba cek database-nya. Di database asset management ini saya buat aset, aset group, kategori, dan user login. Mari kita coba cek user loginnya. Dalam user login ini sudah tertulis username-nya Stephen dan 18/3007 sebagai passwordnya. Nah, jadi login form ini mengambil data dari username dan password yang telah tersedia di dalam database. Jadi misalnya nih kita masukkan Stephen 1 nih, 18/06. Kita enter. Akan muncul notif invalid username or password karena tidak ada Stephen 1 di sini. Mari kita coba masukin yang valid, Stephen dengan 18/3007. Oke, kita berhasil login. Setelah login, kita akan langsung diarahkan ke home.php. Home.php ini saya jadikan sebagai dashboard ya. Nah, dalam dashboard ini terdapat gambar umum, yaitu jumlah kategori aset, jumlah grup aset, jumlah aset, dan total value aset. Oke, mari kita selanjutnya masuk ke master data. Di master data ini terdapat aset group dan kategori. Nah, perbedaan keduanya apa sih? Jadi, kategori itu lebih mengarah ke hal yang umum. Di sini kita coba masukkan contoh kategori. Nah, di sini terdapat kode sudah tergenerate sendiri 003. Jadi, kode kategori ini kita menggunakan fitur auto code, yaitu dia memiliki fitur memilih kode paling besar sebelumnya. Misalnya ini, kita coba tutup dulu. C002. Setelah dia memilih kode sebelumnya, maka dia akan menginputkan nomor tersebut ditambah angka 1. Jadi masuklah C003. Mari kita coba tambahkan title-nya kategori misalnya bangunan. Simpan. Oke, jadi untuk di dalam penambahan ini kita menggunakan fitur modal. Jadi kita tidak perlu pindah ke kategori add dan sebagainya. Jadi kategori add ini bisa kita langsung buat dari modal sini. Menggunakan tombol simpan ini. Tapi dalam modal ini harus ingat, kita modal harus memiliki fungsi di dalamnya agar bisa tersimpan ke database juga. Oke, lanjut. Setelah kategori kita input, kita masuk ke grup. Oke, di grup ini kita juga menggunakan modal dan juga fitur auto code. Nah, kita coba cari yang spesifik dari bangunan tadi, misalnya apartemen. Kategori bangunan. Simpan. Oke, jadi kategori dan grup ini berhubungan ya. Sudah terinput semuanya, mari kita langsung lanjut ke aset. Jadi aset ini saya buat menunya di dalam asset configuration, add asset. Oke, seperti fitur sebelumnya di tabel-tabel sebelumnya terdapat option, bisa dilihat di sini option. Sebelumnya juga ada option, ada option. Nah, jadi option ini kita terdapat menu update, tombol kuning, dan delete, tombol merah. Mari kita coba tes tambah aset. Contoh kita tadi yang apartemen tadi sudah kita buat ya. Jadi nama misalnya apartemen Jakarta. Tanggal pembeliannya 3 November misalnya. Kunci 1 misalnya harga satuannya 1.250.000.000. Keterangannya milik pribadi. Mari kita klik simpan. Oke, sudah berhasil masuk. Mari kita coba cek kembali ke dashboardnya. Oke, jadi sini yang sebelum cuma angka 1 juga ikut bertambah ya, total value-nya. Jadi total value ini dia mengambil data dari penjumlahan total dari value ini.
Sama seperti lainnya juga, mereka mengambil jumlah dari hal tertentu. Contohnya nih, jumlah aset. Dia menghitung total dari kuantiti yang ada di aset. Jumlah kategori. Dia menghitung dari jumlah kategori yang ada. Misalnya nih, kita coba tes ya. Jumlah kategori 3. Coba misalnya kita tambahkan 1. Kategorinya misalnya emas. Oke. Mari kita coba cek lagi dashboard. Oke, jumlah kategorinya pun bertambah 1 juga. Karena kita baru menambahkan 1. Oke, setelah tadi kita sudah belajar mengecek tentang penambahan ya. Mari kita coba lanjut ke update-nya. Misalnya nih, CR002 ya. Tombol kuning ini ada untuk update. Nah, yang kita update di sini hanyalah kategorinya ini. Di sini kita mau update dari tes tadi ya, kita ubah jadi tes update. Klik tombol simpan. Oke, tesnya pun berubah jadi tes update. Selanjutnya ada tombol yang warna merah ini. Itu berfungsi sebagai untuk mendelete. Mari kita coba tes. Kita ingat C0 atau ya C002. Kita coba tes, update, hapus. Dan hasilnya C002 pun hilang. Oke, setelah membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di sini, kita bahas tentang kelebihan atau kekurangan secara general ya. Jadi kelebihannya ini sudah terdapat fitur modal dan autocode sehingga pada saat ingin menginput sesuatu, kita tidak perlu menginput kode sebelumnya lagi. Maaf, kita tidak perlu menginput kode sebelumnya. Dia langsung sudah muncul. Dan juga kelebihan berikutnya yaitu dia sudah ada menggunakan modal sehingga tidak perlu banyak-banyak loading. Langsung diklik bisa muncul, diklik bisa update, diklik bisa menghapus. Dan di sini juga sudah ada gambaran umumnya dan juga ada penghitungannya. Jadi kita tidak perlu mencari lagi data seberapa banyak kita punya data ini, seberapa banyak kita punya data itu. Nah, setelah membahas kelebihannya, mari lanjut ke kekurangannya. Kalau kekurangannya bisa kita lihat sini masih cukup sedikit fitur yang tersedia ya. Gambaran umum, grup, kategori, asset configuration. Fitur yang tersedia masih cukup sedikit. Dan juga kekurangannya ada di autocode juga ya. Mari kita lihat yang tadi. Yang kita hapus itu kategori ya. Misalnya nih, code. Code terakhir 004 ya. 002 tidak ada ini. Mari kita coba tambah yang baru. Dia langsung masuk ke 005. Karena apa? Dia mengecek angka terakhir. Angka terakhir yang terbesar, 004. Sehingga dia tidak bisa lanjut. Dan kemudian kita lanjut ke grup. Di grup ini misalnya nih kita edit. Contohnya apartemen tadi kita ubah jadi apartemen 1. Kita simpan. Nah, kita coba cek yang kita tambahkan tadi. Nah, grup ini masih tetap apartemen. Ini kita harus ubah manual. Seperti tadi, nama setnya bisa kita cocokkan lagi sebelumnya. Apartemen Jakarta. Nah, ini juga termasuk salah satu kekurangan yang ada di sistem ini. Dia belum bisa memilih data yang tersedia sebelumnya. Jadi kita harus menginput satu-satu ya. Miliar 250. Keterangannya milik pribadi. Nah, kemudian akhirnya dia bisa mengikuti perubahan yang tadi setelah kita update lagi. Jadi bisa dibilang inti dari kekurangan yang barusan ini adalah belum ada sinkronisasi data. Jadi kita harus mengubah sinkron lagi secara manual ya. Oke, dan terakhir kita ada logout. Nah, gimana nih? Misalnya sudah logout. Apakah pada saat kita di back bisa kembali lagi atau enggak? Nah, jadi pada saat kita kembali lagi, dia tidak bisa masuk. Karena apa? Di sini sudah kita sediakan fitur end session. Sehingga pada saat kita sudah keluar, sessionnya pun telah di-destroy. Alias tidak ada session yang berlangsung lagi. Sehingga untuk memulai sessionnya kita harus login lagi.
Nah, kemudian kita klik ini, contohnya, kemudian kita back. Nah, dia masih di dalam karena sessionnya belum di destroy. Session destroy hanya terjadi apabila setelah logout. Oke, jadi sekian dari produk proyek yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.